Apalagi aku? Baca buku udah. Nonton film udah. Duh, bosen lagi nih aku. Mau ketemu teman, gak bisa. Itu ada anakku. Dia kok mukanya selalu ceria. Gak seperti aku yang bosen terus. Ve, sini Ve. Halo dediku, ada apa? Kok kamu ceria terus sih? Gak bosen kamu? Biasanya kan kita selalu pergi liburan. Sekarang kita gak bisa kemana-mana. Kamu juga gak bisa kan main sama teman-teman kamu? Gak bosen dong, Dedi? Apa rahasia kamu? Biar gak bosen, Ve. Walaupun di rumah aja, kita kan masih bisa video call sama teman-teman. Aku mau telepon temanku dulu ya, Dedi. Oh iya ya, bisa video call. Aku mau telepon temenku Mana HP-ku? HP-ku mana ya? Nah, itu dia. Aku mau video call dengan temanku yang ada di Gulali Kingdom. Aku mau tanya bagaimana keadaan di sana. Halo Ratu Arabella, apa kabar? Halo Raja, baik-baik. Bagaimana keadaan Raja Samet di Pasiria? Aku kesel dan bosan. Gak bisa pergi liburan. Harus pakai masker. Keadaan di mana-mana sama Raja. Jadi gak boleh kesel. Loh, memang Ratu gak bosan dan kesal? Apa rahasianya Ratu? Rahasianya adalah selalu memuji Tuhan. Ini aku lagi mau memuji Tuhan bersama-sama penduduk di Gulali Kingdom. Yuk Raja, ikut memuji Tuhan. Walau melalui online, Raja harus tetap semangat ya. Wah, iya, boleh nih. Pagi adik-adik. Pagi Kak Dede. Sleeper. Wah, sekarang kita lagi di mana nih Kak? Kayaknya sih kalau ngelihatnya sih di Gulali Kingdom Kak. Aduh, kok kita udah lama gak ketemu tiba-tiba ada di Kingdom ya Kak? Iya. Hah? Ini Kingdom. kita mau ngapain sih Kak di sini Kak? Ya, itu dia Kak, aku juga pengen tahu. Kita kenapa ya? Kenapa kita ada di Gulali Kingdom? Bukannya karena ada raja ya Kak? Tadi raja yang di awal itu Kak. Oh, Raja Zamer. Zamer. Kita mau mengajak sang raja Buat? itu memuji Tuhan Kak. Oh, begitu. Gitu. Kak, Gimana? kita kan mau ngajak Raja Zamer nih Heeh. memuji Tuhan. Kita ajak juga teman-teman kita Kak. Oh iya, adik-adik di Sepi rumah. nih. Dan teman-teman. Oh iya, kita kurang teman ya Kak. Heeh. Biar rame gitu Kak. Betul. Temen, coba Kak, Dede duluan panggil temennya. Sebelah sini ya. Oke Kak. Kita mau panggil namanya aja atau ininya? Bro, kan mereka adalah rakyat Gulali Kak. Berarti, Rakyat Gulali Kingdom kan pasti sesuai dengan nama badannya Kak. oh begitu. Iya. Kalau gitu, Kak Donat dong. Iya, panggil Kak. Kak Donat. Kak Donat. Wah, beneran Kita kayak bertiga, donat Kak. ya Kak? Kita bertiga berempat. Kurang lagi Kak, Kurang, masih Kak. rame Kak. Satu lagi Kurang deh. satu lagi. Heeh. Panggil satu lagi penduduknya ya Kak. Betul. Kak es krim. Akhirnya Kak es krim tiba. Teman kita sudah lengkap. Lengkap. Nah, Kalau kita kita- bisa mulai ya Kak, berarti Kak. Boleh Kak, memuji kita Tuhan. mau bilang I love you Jesus dulu ya Iya Kak. Kak, I love you Jesus. Lalu, 1,
2, 3. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Sing about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my. Sekali lagi ya Kak, I love you Jesus. I Love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sing about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift up my hands. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Christ Jesus set me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift up my hands. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Christ Jesus set me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Udah semangat, Kak? Udah sih Kak. Adik-adik di rumah juga pasti udah semangat ya, Kak, udah mulai ya. Terus Berkat teman teman-teman kita. Wah, udah siap Kak semua Kak. Ya, Tapi sebelum kita lanjut memuji Tuhan, kita mau doa dulu ya Kak. Kita mau bilang selamat pagi, pagi Bapak. Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas penyertaan-Mu atas penyertaan-Mu seminggu ini. seminggu ini. Sekarang kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Siapkan hati kami agar kami layak memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sudah siap memuji Tuhan lagi, Kak? Sudah dong, Kak. Menurut Kak Dede, rajanya udah semangat belum ya, Kak, muji Tuhan, Kak? Harusnya udah, Kak. Soalnya kita aja udah. Heeh. Terus adik-adiknya juga udah. Para penduduknya juga udah. Udah. Tapi mungkin kurang kali ya, Kak. Mesti sekali lagi biar kita tambah yakin kali ya, Kak. Oh, boleh, Kak. Boleh ya, Kak. Kita mau nyanyi TAT taat. Terus? BAIK baik. Oh ya, betul. Cuma kita butuh bantuan teman kita untuk gayain ya, Kak. Bikin gerakan Bikin yang gerakan begini ya, Kak. Sudah siap penduduk? Kalau gitu kita mulai ya, Kak. Iya. TAT. TAT taat. TAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAT taat. Sekali lagi. TAT taat. TAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAT taat. Baik ya, Kak. BAIK baik. BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik. BAIK baik. BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik. Iya. TAT taat. BAIK Baik. baik. Gerakannya udah. Lagunya udah. Memuji Tuhan Memujinya udah. Tuhan udah. Sekarang Sekarang kita harus Dengerin firman mendengar Tuhan, firman Kak. Tuhan, Kak. Oke, Kak. Berarti kita harus siap-siap dong, Kak. Harus sikap doa dong, Harus Kak. sikap doa ya, Kak. Terus adik-adiknya juga udah iya. mulai nggak boleh ini, Kak. Nggak boleh Bercanda-bercanda. Betul-betul, Kak. Selipat tangannya, tutup matanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bilang firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah. Tuhan sudah Pimpin. pimpin Pujian kami. Dari awal. Sekarang Tuhan. Kami siap. Untuk mendengarkan. Firman Tuhan. Engkau berkati. Kakak kami. Yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus. Jadikan kami anak Tuhan yang taat dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau mendengar firman ya, Kak. Terima kasih para penduduk es krim dan donat. Terima kasih. Sekarang kita panggil kakaknya ya, Kak. Boleh, Kak? Ayo, Kak, kita keluar dulu. Halo adik-adik yang disayang oleh Tuhan, selamat pagi.
Wah, nggak terasa sebentar lagi kita akan merayakan apa adik-adik? Hari kelahiran Sang Juru Selamat. Kalau Kak Esther lihat ya hari ini tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 24. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 hari lagi. Siapa yang setiap kali Natal bersuka cita? Pasti semuanya ya. Nah, hari ini Kak Esther mau menyampaikan firman Tuhan tentang 2 orang wanita, 2 orang perempuan. Adik-adik harus fokus ya, lihat di layar monitor. Duduk yang manis, jangan terganggu sama yang lain. Dan jangan lupa apa? Alkitabnya. Ya, nanti kita akan ada baca Alkitab. Sudah siap? Katanya masih ada yang jalan-jalan nih. Ayo, duduk yang manis. Jadi setiap kali firman kalau disampaikan, adik-adik bisa mengingatnya. Esther mulai ya. Siap ya? Nah, Esther mau mulai nih. Yang pertama, perempuan yang pertama bernama siapa ini? Ibu Maria. Adik-adik, Ibu Maria mendapatkan kabar sukacita dari malaikat bahwa saat itu saudaranya sedang mengandung. Wah, Ibu Maria pengen berjumpa dengan saudaranya. Dia pengen bertemu. Cuman rumah saudaranya itu nggak deket adik-adik. Nggak kayak pergi ke tetangga atau pergi ke deket itu, enggak. Rumah saudaranya itu berada di sebuah kota di daerah Yehuda. Ibu Maria mulai mempersiapkan untuk perjalanannya itu adik-adik. Dia bawa pakaian. Apalagi adik-adik kalau orang perjalanannya cukup jauh, makanan, minuman, dan perlengkapan lainnya. Setelah perlengkapannya semua lengkap, berangkatlah Ibu Maria. Dia berjalan, akhirnya tiba di sebuah kota di daerah Yehuda. Ibu Maria bergegas karena dia udah sangat kangen dengan saudara perempuannya ini. Dia bergegas segera pergi ke rumah saudaranya. Adik-adik, sesampainya di rumah saudaranya, ternyata suaminya ada di depan. Ibu Maria berkata, "Halo Bapak Sakaria, aku Maria, saudaramu. Halo, apa kabar? Aku mendapatkan kabar sukacita. Aku mengunjungi kalian berdua." Nah, adik-adik, sampai di sini siapa yang tahu nama istri daripada Bapak Sakaria? Perempuan yang kedua. Tadi yang pertama kan Ibu Maria. Yang kedua, siapa yang tahu? Huruf depannya E. Istri Bapak Sakaria. Siapa namanya? Ibu Elizabeth. Adik-adik, tadi ketika Bapak Sakaria, ketika Ibu Maria berkunjung, Bapak Sakaria senang. Bapak Sakaria, ternyata Bapak Sakaria nggak bisa ngomong. Dia bisu. Kenapa Bapak Sakaria bisu? Adik-adik ingat nggak? Waktu kemarin pernah disampaikan oleh kakaknya kenapa Bapak Sakaria menjadi bisu? Karena dia tidak percaya sama Tuhan. Wah, Bapak Sakaria, ayo masuk gitu ya adik-adik ya. Nah, ketika didengar suaranya Ibu Maria, bayi yang berada di dalam kandungannya melonjak-lonjak kegirangan adik-adik. Dan Ibu Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus. Wah, Ibu Elizabeth bergegas menemui Ibu Maria. Apa yang dikatakan oleh Ibu Elizabeth ketika dia bertemu dengan Ibu Maria? Ambil Alkitabnya, buka di Perjanjian Baru. Kita buka di Lukas 1 ayat 42. Lukas 1 ayat 42. Sudah ketemu dong? Lukas Perjanjian Baru ya. Yuk kita baca sama-sama. Lukas 1 ayat 42. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Adik-adik, Ibu Elizabeth berkata seperti ini. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Padahal adik-adik, Ibu Maria belum bercerita kepada Ibu Elizabeth bahwa saat itu Ibu Maria juga sedang mengandung oleh Roh Kudus. Tapi Ibu Elizabeth bisa berkata seperti itu karena apa? Roh Kudus yang memberitahu Ibu Elizabeth. Wah, mereka berdua mengucap syukur adik-adik.
Seperti Ibu Elisabet, dia bercerita kepada Ibu Maria mengalami mukjizat dari Tuhan. Walaupun dia usianya sudah tidak muda lagi, tapi dia menerima mukjizat, dia bisa mengandung. Akhirnya mereka berdua, Ibu Maria tinggal di rumah Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet selama 3 bulan lamanya. Setelah 3 bulan Ibu Maria tinggal di situ, akhirnya Ibu Maria pulang ke kotanya. Wah, Ibu Maria, Tuhan memberkati, sampai jumpa. Bapak Sakaria masih bisu adik-adik, masih belum bisa ngomong. Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet mengantarkan Ibu Maria pulang ke rumahnya. Tiba saatnya Ibu Elisabet melahirkan adik-adik. Dan seperti yang difirmankan oleh Tuhan, Ibu Elisabet melahirkan seorang bayi laki-laki atau bayi perempuan? Betul, Ibu Elisabet melahirkan seorang bayi laki-laki. Wah, semua kerabatnya, temannya, saudara pada berkunjung ke situ adik-adik. Mereka ikut merasakan senang dengan berkat yang diterima oleh keluarga Bapak Sakaria. Wah, mereka bersuka cita. Tiba hari yang ke-8, bayi laki-laki ini harus diberi nama. Wah, kerabatnya, temennya, mereka mulai berdiskusi. Namanya siapa nih yang paling tepat ya untuk bayi laki-laki ini? Mereka saling ngomong, menurut kamu siapa nih namanya? Menurut kamu? Akhirnya mereka berkata, namain aja nama bayi laki-laki ini Sakaria. Sama seperti nama ayahnya. Dah, nama itu paling cocok deh, paling bagus, paling tepat. Sama seperti nama ayahnya. Yuk. Udah, namain Sakaria aja. Yuk, kita segera bertemu, nemuin Ibu Elisabet mamanya. Kita katakan aja, nama bayinya adalah Sakaria. Adik-adik, mereka akhirnya ketemu dengan Ibu Elisabet. Mereka berkata kepada Ibu Elisabet, namain anak ini Sakaria aja. Namanya bagus, namanya tepat dan cocok buat bayi laki-laki ini. Adik-adik, kita lihat ya apa yang dikatakan oleh Ibu Elisabet ketika diusulkan nama bayi itu adalah Sakaria. Buka lagi Alkitabnya. Masih di Lukas juga. Lukas 1 ayat 60. Udah ketemu belum? Lukas 1 ayat 60. Apa yang dikatakan oleh Ibu Elisabet ketika dikatakan bayinya diberi nama Sakaria? Ibu Elisabet berkata begini adik-adik. Di Lukas 1 ayat 60. Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Sekali lagi ya, Ibu Elisabet berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Ibu Elisabet ingat akan perintah Tuhan. Ibu Elisabet mau taat akan perintah Tuhan. Tuhan sudah memerintahkan bahwa bayi laki-lakinya harus diberi nama Yohanes. Walaupun orang sekitar mengatakan namanya harus Sakaria, tapi Ibu Elisabet tetap ingat perintah Tuhan dan melakukannya adik-adik. Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Orang-orang di situ, Yohanes namanya. Aduh, kok Yohanes sih namanya? Bagusan juga Sakaria, masa namanya Yohanes? Udah. Kita ngomong ke papanya aja. Kita bilang ke papahnya, namain anaknya Sakaria seperti nama ayahnya. Pasti ayahnya mau. Ayo, kita ketemu sama Bapak Sakaria aja. Akhirnya mereka pergi ketemu dengan Bapak Sakaria. Saat itu Bapak Sakaria masih apa tadi? Kak Esther cerita? Dia masih bisu. Belum bisa ngomong. Orang-orang itu kemudian berkata kepada Bapak Sakaria, Bapak Sakaria, namain bayimu laki-laki ini, namain anakmu laki-laki ini Sakaria saja, seperti namamu. Bagus kan namanya? Tadi istrimu berkata mengatakan namanya Yohanes, udah Sakaria aja. Adik-adik, karena Bapak Sakaria masih bisu, belum bisa ngomong, Bapak Sakaria meminta sebuah batu. Dan
Dan dia tulis di situ. Nama anaknya siapa adik-adik? Yohanes. Batu itu kemudian ditujukan, dilihatkan kepada orang-orang di sana. Dan ketika Bapak Sakaria selesai menulis nama Yohanes, mujizat terjadi adik-adik. Mulutnya bisa terbuka. Bapak Sakaria bisa ngomong lagi adik-adik. Dia memuji-muji nama Tuhan. Bapak Sakaria mengalami kesembuhan. Wah, orang-orang yang tadi di sekitarnya menjadi kagum dan takjub adik-adik. Wah, Bapak Sakaria sembuh. Bapak Sakaria disembuhkan. Berita itu kemudian menyebar ke seluruh Yehuda. Bapak Sakaria sudah sembuh dari bisunya. Kenapa adik-adik? Karena Bapak Sakaria seperti tadi istrinya Ibu Elisabeth, dia juga taat akan perintah Tuhan dan melakukannya. Setiap firman yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik jangan hanya mendengar. Adik-adik harus mengingat, menyimpannya di dalam hati, mentaatinya, dan adik-adik harus melakukannya. Karena setiap anak yang mau taat akan firman Tuhan, yang mau melakukan semua perintah Tuhan, akan mendapatkan berkat. Seperti tadi keluarga Bapak Sakaria. Amin adik-adik. Iya, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, Alkitabnya ditutup, ikutin Kak Esther berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan ajaran firman-Mu. Tuhan, kami mau mentaati akan firman-Mu. Kami mau melakukannya karena Tuhan sudah begitu baik dan menyayangi kami. Biarlah firman yang kami dengar, kami selalu ingat sampai nanti dewasa, sehingga hidup kami boleh berbuah-buah dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati gereja kami. Tuhan memberkati Papa dan Mama. Tuhan juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Wah, seru ya memuji Tuhan dan mendengarkan firman bersama teman. Walaupun jarak jauh, aku jadi gak kesel lagi. Hehehehe. Aku mau telepon siapa lagi ya?